Mari kita bayangkan, KUD Bahagia ini seperti sebuah toko kelontong kecil yang dikelola oleh Pak Budi. Di toko Pak Budi, ada papan besar yang berisi semua data keuangan dan kita bisa melihatnya dengan jelas di gambar ini. Pertama, ada total aktiva sebesar Rp405.000. Bayangkan ini adalah total nilai semua barang yang dimiliki Pak Budi di tokonya, mulai dari rak pajangan, etalase, sampai uang tunai di laci. Di sisi lain, Pak Budi juga punya utang dan modal. Utang itu seperti pinjaman yang harus ia bayar ke pihak lain. Modal adalah uang yang ia miliki sendiri atau uang yang disumbangkan oleh anggota koperasi. Nah, dari data yang ada, kita tahu Pak Budi punya utang jangka panjang Rp50.000. Ini seperti cicilan motor yang harus ia bayar selama beberapa tahun ke depan. Untuk modal, Pak Budi punya uang dari simpanan pokok Rp100.000 dan simpanan wajib Rp50.000. Anggap saja, ini adalah uang yang dikumpulkan dari para anggota koperasi sebagai iuran wajib. Lalu, ada sisa laba tahun lalu sebesar Rp135.000 yang merupakan keuntungan bersih toko Pak Budi dari tahun sebelumnya. Ini seperti uang yang ia simpan di celengan untuk dana cadangan. Sekarang, ada satu hal yang hilang, yaitu utang lancar. Ini adalah utang jangka pendek yang harus segera dilunasi, misalnya utang ke distributor karena membeli stok barang. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, yang ibaratnya rumus rahasia Pak Budi, kita bisa menemukan nilai utang ini. Rumusnya sederhana. Semua yang dimiliki, yaitu aktiva, harus sama dengan semua yang ia utang dan miliki sendiri, yaitu utang ditambah modal. Setelah kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus, kita menemukan bahwa utang lancar Pak Budi ternyata sebesar Rp70.000. Ini seperti total tagihan yang harus ia bayar minggu depan. Jadi, gambar ini pada dasarnya menceritakan bagaimana kita bisa menemukan satu potong puzzle keuangan yang hilang di toko Pak Budi dengan cara menjumlahkan dan mengurangi angka-angka yang sudah ada. Sederhana, bukan? Mari kita lanjutkan cerita tentang toko kelontong Pak Budi. Di gambar ini, kita fokus pada satu hal. Semua harta benda yang dimiliki toko Pak Budi. Ingat, total semua hartanya disebut total aktiva, yang jumlahnya Rp405.000. Harta benda Pak Budi ini atau aktiva bisa kita bagi jadi dua jenis. Pertama, ada aktiva lancar. Ini seperti barang-barang yang mudah dicairkan jadi uang atau habis pakai dalam waktu dekat. Contohnya, uang tunai di laci, persediaan teh, gula dan kopi yang siap dijual. Di gambar ini, kita tahu nilai aktiva lancar Pak Budi sebesar Rp80.000. Kedua, ada aktiva tetap. Ini adalah barang-barang yang tidak habis dipakai dalam waktu dekat, biasanya aset jangka panjang. Misalnya, rak-rak pajangan, etalase kaca, atau bahkan bangunan tokonya sendiri jika itu miliknya. Nilai aktiva tetap inilah yang ingin kita cari tahu. Gambar ini menunjukkan cara kita menghitungnya. Sisi kiri menyajikan diagram yang secara visual memisahkan aktiva lancar dan aktiva tetap, seolah-olah menunjukkan bagian kecil dari total harta Pak Budi adalah aktiva lancar. Dan sisanya yang lebih besar adalah aktiva tetap. Di sisi kanan, dijelaskan langkah-langkah perhitungannya. Rumus rahasia Pak Budi sangat sederhana. Total aktiva sama dengan aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Jadi kita bisa ibaratkan ini seperti kue utuh yang disebut juga total aktiva, yang terdiri dari potongan kecil yang disebut juga aktiva lancar dan potongan besar yang disebut juga aktiva tetap. Untuk mencari tahu ukuran potongan besar, kita hanya perlu mengurangi total kue dengan potongan kecil. Dalam kasus Pak Budi, Rp405.000 merupakan total kue, dikurangi Rp80.000 merupakan potongan kecil, sama dengan Rp325.000 merupakan potongan besar. Selesai, kita menemukan bahwa nilai aktiva tetap di toko Pak Budi adalah Rp325.000. Angka ini bisa jadi nilai dari semua rak, meja kasir, dan peralatan lain yang ia gunakan untuk menjalankan toko,
Jadi, gambar ini tidak hanya menampilkan angka, tapi juga cara berpikir logis untuk memecahkan masalah keuangan yang sederhana. Setelah 2 perhitungan sebelumnya, sekarang saatnya Pak Budi membuat laporan akhir tahun untuk toko kelontongnya yang disebut neraca. Neraca ini seperti papan tulis besar yang dibagi 2. Sisi kiri adalah aktiva atau semua yang dimiliki toko Pak Budi. Sisi kanan adalah pasiva yang menunjukkan dari mana Pak Budi mendapatkan uang untuk memiliki semua barang di sisi kiri. Mari kita lihat sisi aktiva terlebih dahulu. Di sini, Pak Budi mencatat semua harta bendanya. Pertama, ada aktiva lancar sebesar Rp80.000. Ingat, ini adalah uang tunai, stok barang, atau hal-hal yang cepat habis dan mudah dicairkan. Kedua, ada aktiva tetap sebesar Rp325.000 yang merupakan nilai dari aset-aset jangka panjang seperti rak, etalase, dan meja kasir. Total dari semua ini adalah total aktiva sebesar Rp405.000. Ini adalah nilai total kekayaan toko Pak Budi. Sekarang, kita beralih ke sisi pasiva. Di sini Pak Budi menjelaskan dari mana asal uang untuk membeli semua aset di sisi kiri. Pertama, ada utang. Ini adalah uang yang ia pinjam dari pihak lain. Terbagi menjadi utang lancar Rp70.000. Misalnya, ini adalah tagihan yang harus segera dibayar, dan utang jangka panjang Rp50.000. Misalnya ini adalah cicilan motor. Total utangnya adalah Rp120.000. Kedua, ada modal. Ini adalah uang yang dimiliki Pak Budi sendiri atau dari para anggota koperasi. Ada simpanan pokok Rp100.000 dan simpanan wajib Rp50.000 dari anggota. Ada juga sisa laba tahun lalu Rp135.000 yang merupakan keuntungan yang ia simpan. Total modalnya adalah Rp285.000. Yang paling keren dari neraca ini adalah ketika kita menjumlahkan total utang dan total modal, hasilnya adalah Rp405.000. Angka ini persis sama dengan total aktiva di sisi kiri. Ini menunjukkan bahwa neraca Pak Budi seimbang. Ini seperti cerita yang masuk akal. Semua yang ia miliki, disebut juga aktiva, berasal dari utang atau modal yang ia kumpulkan. Disebut juga pasiva. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang lebih, semuanya terinci dengan rapi dan seimbang. Menceritakan kisah keuangan toko Pak Budi dalam satu pandangan.